Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salahuddin, tinggal di Curug Utara, RT 02 RW 09, Bojongsari, Depok. Dan saat ini saya kedatangan tamu utusan Bapak Ustadz Taufik yang bernama Pak Ustadz Galuh. Dan saya diminta untuk sedikit menceritakan masalah pengalaman pahit pribadi saya di masa-masa yang telah lalu. Ya, saya akui memang saya pernah mengalami masa terpuruk saya dalam agama. Saya tidak sadar karena terayu oleh rayuan setan. Saya terjerumus kepada lembah riba yang sangat membahayakan hidup saya dunia akhirat. Saya di saat itu kedatangan seorang ustadz merayu saya untuk masuk koperasi. Saya nggak sebutkan ustadznya siapa ya kan. Kemudian dia menceritakan bahwa banyak para habaib, para ustadz, para ulama yang sudah ikut serta di dalamnya. Akhirnya saya dirayu, akhirnya saya terperangkap lah gitu kan, karena mengingat di situ mereka menceritakan keuntungannya sangat besar, sangat menarik kepada saya, bahwa keuntungan itu menaruh uang atau modal itu 10%. Jadi saya juga punya tujuan berpikir saat itu karena saya punya pendidikan. Jadi saya alihkan uang saya yang di modal saya itu saya alihkan ke koperasi. Kemudian itu berjalan beberapa bulan kemudian ternyata betul itu setiap bulan saya menerima keuntungan 10%. Maka karena saya punya sekolahan, saya berpikir bagaimana nih sekolahan saya biar maju, dan saya akan biar maju ini saya akan merangkul semua anak-anak masyarakat yang tidak mampu untuk digratiskan. Maka saya gadaikanlah dengan cara singkat tuh digadaikanlah surat-surat tanah, rumah dan bangunan saya ini ke terus di sana singkat cerita dapat uang pinjaman di sana tuh 150 juta kalau tidak salah. Terus saya gadaikan saya masukkan ke koperasi ditambah dengan uang saya yang sudah lebih dahulu kurang lebih sekitar 200 jutaan lah di koperasi. Kemudian setelah itu berjalan sekitar 4 bulanan saya menerima setiap bulan itu keuntungan dari koperasi itu 10%. Akhirnya koperasi itu tiba-tiba tidak kita sangka-sangka didelet sama pemerintah gitu. Nah, terjadilah kios saya di saat itu, Pak. Jadi di saat itulah saya seperti nggak punya pegangan hidup ya. Saya ke sana kemari, Pak. Jadi bingung saya itu bagaimana ini untuk kehidupan keseharian, dan kemudian apalagi saya punya hutang, harus membayar hutang cicilan ke bank itu sebulan waktu itu 4 juta gitu. Dan saya ke sana kemari mencari tahu di mana caranya, bagaimana cara jalan keluarnya. Akhirnya saya ketemu dengan perkumpulan yang namanya LBH Intra gitu. Jadi yang diketuai oleh Bapak Ustadz Taufik dan dimotori oleh Bapak siapa yang di Depok itu saya lupa. Jadi alhamdulillah saya ikuti beliau itu sekitar mungkin ada 1 tahunan ya, 1 tahun ikut kegiatan-kegiatan mereka. Dan alhamdulillah dengan kesungguhan, dengan doa saya malam siang dan sebagainya, alhamdulillah saya terpilih waktu itu dari sekian banyak teman-teman yang terjerat hutang juga. Saya terpilih untuk dibebaskan hutang saya, atau surat-surat tanah saya di bank itu akan ditebuskan oleh atas nama penanggung jawabnya Pak Ustadz Taufik gitu. Akhirnya berjalan singkat sekitar 1 bulan, prosesnya itu sudah menjadi kenyataan, alhamdulillah, Pak. Dan sebelumnya itu saya itu, Pak, setiap bulan itu ditagih sama sama petugas bank itu, kami tidak tenang hidup saya. Jadi kayak kita nih seperti nginjak kaki itu tidak jejak ke bumi gitu. Makan pun nggak pengen, tidur pun nggak nyenyak ya kan, susah gitu. Jadi selalu ketakutan, apalagi ada teman-teman kita yang sudah di-delete ya kan, sudah di tanah sama rumahnya sudah diambil sama bank gitu. Jadi kami semakin ketakutan terus. Ya, alhamdulillah dengan kehadiran Intra ini
kami tertolong Pak, alhamdulillah. Nah, jadi dan kami waktu itu nggak sadar kalau itu termasuk riba aja Pak ya. Begitu kami ikut pengajian di Intra ini sekian lama, alhamdulillah kami jadi sadar. Jadi kami menyadari bahwa kami itu selama ini sudah melenceng, sudah menyalahi. Ya padahal dulu memang pernah belajar, tapi tidak secara mendalam Pak, itu masalah riba ini gitu kan, tidak secara mendalam, dipikirnya hanya secara global saja gitu kan. Jadi begitu kita ikut pengajian Pak Ustadz Taufik dan rekan-rekannya, alhamdulillah kami dapat pemahaman yang sangat baik gitu. Sehingga alhamdulillah kami saat ini singkat cerita terbebas daripada jeratan-jeratan daripada perbuatan riba karena asbab pertolongan pada Intra atau LBH Intra ini. Jadi kami merasa terutang budi kepada Intra ini, dan saya berterima kasih sangat banyak kepada Intra ini atas semua bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada kami dan keluarga kami. Mudah-mudahan Intra ini tetap maju terus selalu menyebar ke seluruh alam ini, semua manusia bisa tertolong, yang pada saat ini manusia-manusia terutama umat Islam yang sedang terjerat sama riba ini bisa dibebaskan. Hidup Intra. Ya, yang dirasakan itu keberkahan hidup kurang Pak, jadi sangat jauh gitu Pak. Waktu di koperasi itu walaupun kita duit, ya istilah kata setiap bulan itu kita mendapat bonusnya atau misalnya itu apa namanya itu? Iya 10% itu kita emang kita punya duit gitu kan, beli ini beli itu bisa gitu kan, tapi rasa kehidupan itu tidak ada ketenangan, tidak ada kenyamanan, tidak ada kebahagiaan gitu Pak. Jadi tidak ada gitu. Rasanya kayak panas saja gitu, Dan dalam rumah tangga tuh sepertinya ya tidak harmonis gitu Pak. Jadi selalu ada perselisihan dan sebagainya gitu Pak gitu. Itu yang saya rasakan seperti itu Pak. Jadi hawanya panas terus gitu, tidak ada. Pas alhamdulillah dengan adanya kita sudah tobat dari riba tuh, walaupun kita ketemu apa adanya, makan seadanya lah gitu. Alhamdulillah Pak, ya kita merasakan kebahagiaan gitu Pak. Ada ketenangan jiwa di situ gitu. Ya, saya mah tadinya juga saya udah tahu, cuman ya memang saya ngikutin aja gitu sama suami. Cuman tahunya juga saya juga emang tahu ya nggak seperti orang-orang gitu tahunya. Tahunya masih tahu asal tahu gitu. Cuman kalau itu tahu itu riba, kayaknya emang tadinya juga saya udah merasa gitu. Oh, ini kenapa begini? Kok bisa 10% nih dari mana, uang dari mana gitu. Itu aja sih. Saya ini aja, saya bilang suruh nyari-nyari di mana kali ada jalan keluar gitu. Jadi kita berusaha lah berdua kita ini untuk bagaimana caranya keluar dari sini gitu. Keluar dari yang saya udah alami ini gitu, Bapak. Dan saya sampai ikut-ikut pengajian itu ikut sama Bapak bareng. Saya datang ke tempat ini, ke tempat pengajian itu. Jadi saya juga? Iya, kemana-mana saya ikut sama Bapak. Saya pergi kemana ikut gitu. Setiap pengajian ini saya ikut gitu. Jadi saya perginya selalu berdua gitu, untuk supaya maksudnya semuanya itu biar kita tahu gitu. Di mana riba itu memang sangat-sangat ini dilarang gitu. Jadi kita udah tahu dari situ, jadi kita udah tahu ilmu, udah tahu tentang riba, gitu bisa mendalami. Jadi kalau kita misalnya perginya sendiri-sendiri, misalnya Bapak pergi sendiri kan saya belum tentu saya bisa ini. Tapi kalau kita perginya berdua gitu kan, kita sama-sama mendengar, kita sama-sama tahu, makanya kita sama-sama sadar gitu. Iya, waktu itu bayarnya sebulan bayar, 3 bulan nggak bayar. Terus setelah 3 bulan lagi bayar lagi gitu Pak. Terus kalau menghadapi
orang itu saya nggak berani, kayak takut gitu Pak. Apa yang saya mau jawab kalau nanti dia nanya ini dan itu dan sebagainya gitu Pak. Jadi takut. Jadi kita nggak punya mental gitu untuk menghadapi orang petugas-petugas dari itu. Alhamdulillah setelah kita ikut pengajian di Intra itu kami dikasih bimbingan gitu, dikasih ya kayak model pelajaran gitu untuk mental maupun dalam pembicaraan kita juga alhamdulillah terarah gitu, sehingga mereka alhamdulillah bisa kami atasi. Kalau sebelumnya itu Pak, sebelum mereka datang aja kita udah ketakutan gitu, udah ketakutan, jadi udah nggak punya mental sama sekali gitu Pak, udah takut aja gitu hawanya gitu, gitu kayak model gimana gitu rasanya gitu. Ya saya beraninya, saya bilang begini, karena saya di istilah kata syariatnya di belakang saya sudah ada Intra ya kan, istilah kata. Kalau nanti saya juga nanti mau di delete dan sebagainya kan nanti kan mereka akan bantu kita gitu kan. Makanya saya berani menghadap mereka. Jadi saya bilang Pak, yang namanya hutang itu pasti harus kita bayar, kita berkewajiban bayar. Jadi kalau hutang ini kan sangat menentukan dalam kehidupan seorang muslim. Jadi katanya dalam satu hadis kan kalau kita beramal banyak bagaimanapun, iman kita kuat seperti apapun, kalau kita mati meninggalkan hutang, maka amal-amal kita itu tidak akan ditanya dulu sama Allah. Jadi masih terawang-awang segitu-gitu. Jadi saya tahu Pak, ini Bapak nggak perlu terlalu emosional, terlalu terburu-buru nagih. Saya juga insya Allah akan saya cari jalan keluar bagaimana saya supaya terbebas daripada hutang, saya gitu-gitu. Alhamdulillah selama ini kolektornya mereka agak segan sama saya Pak. Ternyata alhamdulillah pas dikasih bimbingan itu sangat segan. Bahkan mereka tuh datang di sini tuh naik motor, tanya agak sepertinya mau berlaku songong. Akhirnya motornya itu dia mau ngerem langsung ngegas. Akhirnya nabrak tiang rumah saya dulu di situ, langsung jatuh. Akhirnya habis itu langsung dia pulang Pak. Terus nggak datang-datang lagi Pak gitu. Itu ketakutan dia gitu. Saat itu saya ikut waktu itu pertemuan di Bekasi itu, Bekasi Klender ya, Jakarta Timur ya. Nah, tiba-tiba nama saya itu disebut gitu, padahal sebelumnya tidak ada gitu Pak, rencana saya itu mau disebut gitu. Disebut oleh apa Pak Ustadz Topik ya kalau tidak salah itu. Padahal itu menyebut orang lain kesebut ke nama saya gitu. Gitu. Dia juga jadi kebingungan juga. Kenapa kok Pak Soleh yang kesebut gitu kan gitu. Padahal saya mau manggil si Fulan gitu kan gitu. Saya lupa nama si Fulan langsung nyebut Pak Soleh begitu. Ya pertama-tama saya menyadari bahwa yang sudah saya lakukan itu adalah betul-betul riba. Dan itu menyalahi aturan Allah. Akhirnya saya bertobat, tobatan nasuha. Setelah itu baru saya memperbaiki amal ibadah saya Pak. Ya, saya berusaha untuk meningkatkan pertama sholat saya perbaiki agar sehingga setiap 5 waktu saya berjemaah terus, saya istiqomah, dan kemudian setiap habis sholat itu saya membaca salawat sebanyak-banyaknya Pak, sampai 500 sampai 1000 kali setiap hari. Dan istighfar saya minimal 100 sampai 200 kali, dan baca zikir la ilaha illallah itu sebanyak-banyaknya. Kemudian saya baca Quran sampai hatam, kemudian saya baca Yasin setiap pagi, dan saya malam bangun saya berdoa kepada Allah, saya minta kepada Allah agar saya bisa terbebas daripada lilitan hutang yang menyebabkan saya nanti di akhirat akan tertunda amal saya karena saya berhutang belum terbayar, apalagi ini hutangnya riba. Jadi alhamdulillah dengan adanya saya banyak takarub kepada Allah, setiap hari, setiap saat saya banyak menangis, saya banyak takarub kepada Allah. Alhamdulillah dengan tiba-tiba Allah SWT memberikan nusratullah kepada saya dengan tidak disangka-sangka saya terpilih untuk dapat bantuan subsidi dari LBH Intra. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Wahai saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, saya memberitahukan kepada saudara-saudara kami jangan sampai terperosok, jangan sampai terjatuh kepada riba, karena saya sendiri sudah mengalami hidup dengan riba yang akhirnya saya mendapat kesengsaraan.
akhirnya saya dapat penderitaan yang sangat pedih, sehingga tidur tidak enak, tidak nyaman, makan pun tidak nyaman. Dan siang malam pun saya berpikir bagaimana menyelesaikan riba itu sangat sulit, Pak, gitu, sangat sulit. Jadi tolong saya mohon, saya menghimbau kepada kaum muslimin muslimat, jauhilah riba, ya. Jauhilah riba, karena riba ini akan membawa kita kepada kehancuran, dan di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ya. Jadi walaupun kita ibadah, walaupun kita sholat, puasa, zakat dan sebagainya, kalau kita masih berbuat riba, maka semua amal bakti kita, amal soleh kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hit riba, masyaallah.